Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 3 Proyek Visualisasi Data, Program Studi Sains Data Institut Teknologi Sumatera yang beranggotakan Kaude Anjiliani dengan NIM 121450124 sebagai ketua dan saya sendiri Kirana Tumarhani dengan NIM 121450082. Proyek kami berjudul Pengambilan Keputusan Tujuan Ekspor di Wilayah Jakarta. Tujuan adanya visualisasi ini adalah perusahaan ekspor dapat memahami data dengan lebih mudah. Yang kedua, mendapatkan satu negara tujuan ekspor yang paling menguntungkan dari segi volume dan nilai serta pangsa. Dan yang terakhir adalah melihat perbandingan pasar ekspor dari berbagai negara. Parameter pengembangan visualisasinya yaitu usernya adalah pengurus perusahaan A, ton visualisasi adalah bentuk, warna, dan elemen visualisasi, dan function. Yang pertama ada proses prepare dan eksplorasi data menggunakan bahasa pemrograman Python, dan yang kedua ada proses concepting dan construct menggunakan Google Looker yang hasilnya adalah sebuah visualisasi data. Dataset didapatkan dari website Open Data Jakarta. Dataset memiliki 5 kolom dan 23 baris. Dataset memuat catatan ekspor Provinsi DKI Jakarta ke beberapa negara. Informasi yang disajikan berupa tahun, yaitu tahun ekspor, negara tujuan, volume, nilai, dan pangsa. Pangsa biasa disebut market share, yang artinya sebuah informasi yang memberikan gambaran total penjualan dari suatu perusahaan terhadap segmen pasar tertentu. Akan ditampilkan info dataset dan didapatkan bahwa semua kolom memiliki jumlah baris yang sama dan tidak terdapat nilai nol. Kolom tahun, volume, dan nilai bertipe integer, dan kolom negara tujuan bertipe objek, dan kolom pangsa bertipe float. Artinya, kita dapat mengambil kolom volume dan nilai untuk melihat distribusinya. Formulate question design. Yang pertama, negara manakah yang paling menguntungkan sebagai tujuan ekspor? Dan yang kedua, negara manakah yang memiliki nilai dan volume tertinggi? Dan yang ketiga, negara manakah yang memiliki potensi market share yang menjanjikan di masa depan? Desain concepting. Yang pertama, dicari negara yang paling menguntungkan untuk tujuan ekspor. Menguntungkan di sini artinya adalah negara dengan suplai volume terkecil namun menghasilkan nilai paling tinggi. Skor negara ekspor paling menguntungkan dapat diambil dari jumlah nilai per ton. Hasil akan divisualisasikan dengan bar chart. Sumbu X adalah negara tujuan dan sumbu Y adalah value-nya. Yang kedua, pertanyaan kedua membahas tentang negara dengan nilai dan volume paling tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh nilai maksimum dari kolomnya masing-masing. Jadi, visualisasi yang dipilih adalah tabel with bar, di mana kita dapat melihat urutan negara dengan tabel dibarengi dengan visualisasi bar di sisinya. Yang ketiga, membahas tentang pangsa atau market share yang menjanjikan di masa depan. Diambil negara dengan nilai pangsa tertinggi lalu divisualisasi dengan donut chart untuk melihat distribusi pangsa pasar internasional. Yang keempat, yaitu keseluruhan visualisasi akan disatukan menjadi poster dashboard. Selain menjawab ketiga pertanyaan, akan ditambahkan visualisasi trivia-trivia kecil untuk memperlengkap dashboard. Tambahan trivia ini akan divisualisasikan dalam bentuk peta, column chart, dan scorecard. Construct dataset melewati proses prepare dan eksplorasi data menggunakan Python.
Langkah selanjutnya adalah menggunakan platform Google Looker untuk melakukan visualisasi. Google Looker memungkinkan analisis dan pembuatan visualisasi data dengan fitur-fitur khusus yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas visualisasi data. Nah, di sini didapatkan setelah kita memiliki beberapa trivia-trivia kecil dan divisualisasikan. Di sini ada poster dashboard yang telah kami buat. Nah, di sini dari awal kita memiliki dari semua data, kita memiliki total negara ekspor sebanyak 24, kemudian nilai ekspor sebanyak 63.582.444 dolar. Kemudian total volume ekspor dalam ton itu ada sebesar 15.430.240 ton. Nah, kemudian di sini untuk menjawab pertanyaan untuk donut chart kita mencari negara dengan pangsa tertinggi, yaitu ada United States atau Amerika Serikat dengan persentase 26,8%. Kemudian dilanjutkan dengan Jepang, Thailand, Cina, Malaysia, dan selanjutnya. Untuk perbandingan nilai dan volume, di sini dapat dilihat bahwa United States itu memiliki nilai paling tinggi namun volume yang paling rendah. Nah, di sini untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu negara tujuan ekspor paling menguntungkan, yaitu kita membandingkan untuk value per ton, ada Hong Kong dengan urutan pertama, kemudian ada Germany, dan diikuti negara-negara lainnya. Itu menandakan bahwa uh, Hong Kong adalah negara paling menguntungkan untuk tujuan ekspor ini. Nah, di sini juga terdapat beberapa data lainnya seperti negara dengan nilai tertinggi didapatkan oleh United States, kemudian Jepang, disusul oleh Thailand. Kemudian untuk negara dengan eh, volume paling tinggi, volume ekspor paling tinggi didapatkan oleh Cina, Malaysia, dan Singapura. Nah, di sini akan ditunjukkan Nah, ini adalah Google Looker yang telah dibuat di sini untuk perbandingan nilai dan volume. Sini nilai dari United States, kemudian Jepang dan Thailand. Kemudian yang kedua, ini adalah negara paling menguntungkan kita mendapatkan Hong Kong dan total value adalah 21 per 21,21. Kemudian di sini kita dapat negara tujuan paling menguntungkan, negara tujuan dengan volume paling tinggi, kemudian ada negara tujuan dengan nilai paling tinggi. Nah, di sini ada scorecard dan gauge card. Kemudian ini adalah tujuan negara ekspor. Di sini adanya stage dengan nilai. Sini adalah nilainya. United States, dan ada China, Jepang, Australia, dan lain-lain. Yang keenam adalah pangsa, nilai pangsa pasar, yaitu untuk United States itu adalah dengan nilai pangsa tertinggi dengan 26,8%. Disusul oleh Jepang dan Thailand. Sekian hasil presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.